dengan data yang sudah berubah karena software kemakmurannya udah ganti gitu ya, Ya, otomatis kan akan melahirkan tindakan yang berbeda gitu. ya Artinya betul, kan turning point-nya kan tindakannya itu sudah berbeda gitu kan, betul, ya, kebiasaannya itu sudah berbeda karena itu alam ini kan sudah canggih gitu ya, kita ya. melakukan apa, menabur, kita akan menuai. Itu Menuai. maksudnya ya? Nah, itu yang maksudnya prosesnya itu sampai tergambar prosesnya dan kesiapan kita dalam melakukannya kan gitu. Termasuk Hmm. hal-hal yang sederhana sampai mampu membuang mental block kita sendiri. Kan kebanyakan penderitaan ataupun kemiskinan atau Mhm, kekurangan mhm. semua rasa yang begitu Iya. itu berasal dari mental block kita sendiri. Oke, oke, Kita oke. jiwa kita sendiri yang nggak membuka terhadap proses-proses dinamika yang menjadi kaya itu. Eee, Seberapa besar pengaruh, bawah sadar ya, pikiran manusia ini, otak manusia ini terhadap jalan hidupnya menurut Mas Terjun? Ya sangat sangat besar. Kalau dalam ilmu pikiran ya, dalam cognitive science sendiri kan bawah sadar itu punya porsi sekitar 88% atau bahkan ada yang mengatakan 92% dibandingkan pikiran sadar. Nah, cuma yang penting untuk kita maknai kan begini, bahwa bawah sadar ini memang sangat besar pengaruhnya. Nah, namun juga kita nggak boleh mengecilkan peran dari kesadaran. Hmm, Nah, di sini kan gitu. Karena kesadaran itu sebagai pemantiknya. Meskipun dia itu kan ukuran persen itu kan biasanya lebih pada dalam sehari-hari itu mhm. yang sering bekerja itu lebih banyak yang mana sih kan gitu. Nah, umumnya manusia memang dominan di pikiran bawah sadarnya dan karena pikiran bawah sadar itu seperti sesuatu yang sudah terinstal gitulah dalam diri kita, dia bekerja tanpa harus disadari kan gitu. Artinya bekerjanya otomatis gitu. Nah, tetapi kalau untuk dalam hal pembaruan-pembaruan atau perbaikan-perbaikan, ya tentu kita justru harus mengoptimalkan yang sadar ini Mhm, sendiri. mhm, mhm, mhm. Gitu. Jadi kalau dibilang seberapa penting ya pikiran bawah sadar sangat penting Mhm. dan juga pikiran sadar juga sangat penting gitu. Mhm. Tapi pikiran sadar dan bawah sadar tuh beda sama kesadaran. Kesadaran itu ya kesadaran itu sebenarnya gini sih, kesadaran kalau ini ada istilah perbedaan bahasa aja kali ya, Mhm, mhm, perbedaan mhm. istilah. Pikiran sadar itu kalau dalam dunia kesadaran atau spiritual itu biasanya disebut sebagai pikiran gitu aja. Oke, oke. Gitu. Sedangkan kayak pikiran bawah sadar itu kalau dalam istilah umum spiritual itu mungkin lebih disebut sebagai kayak jiwa gitu ya. Mmm. Gitu. Sedangkan kesadaran itu lebih pada kayak yang memunculkan ya ya sumber dari itu semua gitu. Mhm, mhm, mhm. Atau juga bahkan yang melingkupi, Iya, meliputi kedua-duanya. Itu iya. kan kalau kesadaran itu seperti Heeh. itu. Nah, Master, Heeh. kalau kita bicara tentang kekuatan pikiran, khususnya bawah sadar gitu ya, ini rata-rata teman-teman pasti tidak lepas dari yang namanya, rezeki. Orang itu kan Hmm. kebanyakan dia muter ke sana kemari kan pengen naik level secara kemakmuran gitu kan, Iya. segala cara dilakukan gitu. Nah, yang jadi masalah ternyata dalam tataran, hidup yang nyata, real, yang paling mudah menarik kekayaan itu adalah orang-orang yang sudah kaya gitu. Ya. Yang paling gampang menarik uang itu ya orang-orang yang sudah punya uang gitu Iya, kan. iya, iya. Karena mungkin bawah sadarnya dia sudah familiar dengan uang ratusan juta dan lain sebagainya gitu. Yang Iya. jadi masalah itu adalah mereka yang belum pernah kaya, mereka yang belum pernah punya banyak uang, terus dia ini kan butuh effort yang luar biasa, butuh perjuangan sampai kemudian mencapai, mekanisme otomatis yang direspon sama, bawah sadar kita, yang direspon sama alam semesta gitu. Nah Iya. itu menurut Master Jun, apa sih yang harus dilakukan
bagi mereka yang emang bener-bener belum pernah nyampe pada level kemakmuran tertentu, Mm-mm. yang dia bisa menarik kemudahan-kemudahan gitu, keajaiban-keajaiban gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya, transcendent dan pasang, install program-program kaya itu untuk bisa tertanam di dalam bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita. Kalau nggak bisa melakukan secara mandiri, meditasi itu kan mandiri ya artinya ya, melakukan secara meditasi, secara mindfulness mandiri. Minta bantuan profesional yang memang punya spesialisasi di situ, membantu menginstalkan gitu. Nah, salah satunya bisa dilakukan dengan cara hipnoterapi. Misalkan jadi memasang supaya punya rasa yang berlimpah atau punya mental kaya seperti itu. Yang seringkali kan memang tantangan bagi yang belum pernah mengalami kaya itu adalah merasakan kaya itu sendiri kan gitu. Biasanya ada mental block kan yang menolak, oh saya belum kaya kok, bagaimana saya harus merasakan kaya. Beda kalau sama orang yang sudah pernah megang uang banyak dan sebagainya. Ya kita harus pahamkan itu. Ini maksudnya kaya sesuai versi kita masing-masing ya gitu ya mungkin ya. Ya kayanya ini umum ya. Termasuk kaya itu kan kaya apapun ya, termasuk materi tadi itu finansial juga gitu. Tentunya kaya di dalam hati kita. Makanya karena persepsi kaya itu sendiri bisa luas sekali ya, bisa luas sekali. Makanya di situ kalau seseorang ingin mencapai kekayaan tertentu yang diinginkan, justru adalah dapati dulu rasa sadarnya atau kesadarannya akan akan kekayaan yang dia harapkan itu. Gitu. Jadi vibrasi kayanya harus diciptakan dulu gitu ya. Vibrasinya juga gambarannya, ya, imajinasinya itu. Kemudian sampai pada pengetahuannya, kalau bisa didapati dengan cara transenden itu. Sampai merasakan sumber dari ya kalau kita sebut biasanya pemilik kekayaan itu atau biasa kita sebut sebagai Tuhan, ya, seperti itu, yang maha kaya. Itu kita ajak untuk merasakan itu semua, menyadarinya. Nah, sampai benar-benar hadir nyata, tidak ada lagi penolakan di dalam jiwanya. Nah, sampai terbangun kesiapan dalam jiwa kita atau klien kita ya, untuk melakukan segala sesuatu proses yang sekiranya akan hadir atau bisa yang memungkinkan untuk terjadi sebagai jembatan menuju kaya yang dia harapkan tadi itu, yang dia gambarkan tadi itu. Nah, kalau itu semua bisa terperoleh secara utuh, mulai dari rasanya, prosesnya, gambarannya, maka disitulah manifestasi itu bahkan bisa dipercepat. Nah, install software kemakmuran itu sebenarnya kan tidak terus kemudian ujuk-ujuk ketika sudah terinstall, terus kemudian kekayaan itu datang. Pasti kan ada yang namanya proses dinamika yang mengiringinya. Sebut aja misalnya dengan data yang sudah berubah karena software kemakmurannya udah ganti gitu ya. Otomatis kan akan melahirkan tindakan yang berbeda gitu. Artinya kan turning point-nya kan tindakannya itu sudah berbeda gitu kan. Kebiasaannya itu sudah berbeda karena itu alam ini kan sudah canggih gitu ya. Kita melakukan apa, menabur, kita akan menuai. Itu maksudnya ya. Nah, itu yang maksudnya prosesnya itu sampai tergambar prosesnya dan kesiapan kita dalam melakukannya kan gitu. Termasuk hal-hal yang sederhana sampai mampu membuang mental block kita sendiri. Kan kebanyakan penderitaan ataupun kemiskinan atau kekurangan, semua rasa yang begitu itu berasal dari mental block kita sendiri. Jiwa kita sendiri yang nggak membuka terhadap proses-proses dinamika yang menjadi kaya itu kan gitu. Misalkan ya untuk
marketing, misalkan ada rasa berat, ada rasa tidak mau seperti itu, misalkan atau juga berbicara di depan umum, ada ketidakmauan atau rasa berat atau mungkin bertemu dengan orang-orang baru. Nah hal-hal semacam itu kan semua ada wujud realnya kan yang sebenarnya jiwa kita harus siap gitu kan, nggak mungkin juga orang kaya tiba-tiba datang dari langit. Semua orang kaya pasti melakukan langkah-langkah real itu kan gitu. Dimana mereka jiwanya sudah terbuka, sudah siap, bahkan memang sudah menjadi program dalam jiwanya untuk melakukan itu semua. Gitu. Nah, Master bisa nggak di spill gitu teknik hipnosisnya untuk kemudian mendelete atau menghilangkan mental miskin yang ada di dalam diri kita gitu. Mental block yang ada di dalam diri kita. Bagaimana pendekatan yang digunakan oleh Master Jun? Ya, saya biasanya menggunakan ini, pendekatan transendental. Artinya kita ajak mungkin kita bisa praktik gitu, kira-kira seperti apa gitu. Teman-teman barangkali yang kehadiran ilahi. Nah, dimana kalau kita ingin menjadi semakin kaya, saya gunakan kata semakin karena di sini tidak harus kita dalam kondisi miskin, tidak harus kita dalam kondisi bermental miskin juga. Meskipun yang sudah punya jiwa kaya, kita bisa menerapkan ini. Gitu. Artinya kan kita bisa menjadi semakin kaya lagi. Nah, artinya kenapa kita gunakan kata semakin di sini? Yang sedang kita tuju adalah kepada suatu keadaan yang tak terbatas, gitu. Nah, menyadari ketakterbatasan ini untuk hadir dalam jiwa kita ini yang kita sebut sebagai transendensi. Nah, tentunya kalau dalam konteks kekayaan, kita karena bicara soal kekayaan, ya kita tenangkan diri kita sendiri dulu. Ini biar lebih cocok untuk yang mungkin sedang terjerat masalah-masalah finansial gitu ya, kita relakskan, kita fokuskan ya, misalkan fokuskan seluruh pikiran kita ke dalam diri, mulai sadari nafas. Nah, lalu izinkan seluruh tubuh dan pikiran kita untuk menjadi semakin rileks, semakin tenang. Lalu kita siapkan keberanian jiwa kita. Kita mulai dari rasa berani untuk menghadapi realita. Lalu kita terima. Kalau memang yang sedang dalam kondisi kekurangan, diterima dulu. Kita terima, oke, saya saat ini sedang mengalami kekurangan atau kesempitan seperti itu. Kalau yang sedang dalam kondisi kekurangan, kalau yang nggak perlu melakukan kata-kata seperti itu. Nah, diterima dulu. Lalu bagi yang mengalami kesempitan atau kekurangan, mulai bisa dengan cara dengan menerima ini. Nah, menerima itu artinya sekaligus melepaskan. Ya. Artinya kita nggak lagi memegang teguh rasa miskin, rasa kurang itu. Kita lepaskan. Sudah diterima ya sudah, lepas gitu. Nah, ketika sudah seperti itu, kita lanjutkan. Jadi ini cukup singkat saja. Kita lanjutkan langsung transenden. Transenden artinya kita menuju pada sumber kekayaan itu yang bagaimana sih? Atau yang seperti apa sih? Nah, ini mulai kita rasakan. Kekayaan itu apa? Oh, kaya itu apa? Ini bebas, mau dalam mindset yang paling sederhana, misalkan belum bisa menyadari bahwa kaya itu yang berlimpah, yang banyak memberi. Nggak masalah, tidak harus yang begitu. Misalkan masih mentalnya yang kaya itu yang masih, banyak memiliki ini, memiliki itu, nggak apa-apa. Bebas. Silahkan disadari sesuai dengan kesadaran masing-masing saja. Intinya kaya dalam benak teman-teman itu seperti apa?
Nah, setelah disadari terus, mulai kan muncul gambarannya ya, muncul gambarannya. Nah, tentang kekayaan itu, seberapa banyak, seberapa besar, seberapa menjadikan berdaya kalau kita berada dalam kondisi itu. Nah, maka selanjutnya adalah kita sadari pemilik dari kekayaan atau yang mempunyai sifat kaya, yang bisa memunculkan sifat berdaya, sifat mampu, ya, itu kita sadari. Nah, tentunya kita mulai masuk ke dalam, sambil ke dalam, terus kita hubungkan diri kita dengan sumber penggerak semua eksistensi kita, maupun semua eksistensi alam semesta, yang dalam hal ini kita sadari berkaitan dengan bergeraknya atau mengalirnya energi kaya itu untuk benar-benar semakin menguat di dalam rasa sadar kita. Nah, sampai sini tentunya pasti ada perubahan ya rasa di batin. Nah, itu terus diperkuat. Sampai seberapa besar rasanya, seberapa terjadi perubahan dalam suasana hati kita.